Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kambundan, Swapen, Perkebunan. Minggu 9 Februari 2025, oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dalam semua aktivitas kita, saya mengajak mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur pasal 56 ayat 13 dan 14. Mari kekasih-kekasih Kristus, pemirsa hati Kristus, dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai dengan 52 dan ayatnya yang ke-55. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu, dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai dengan 52 dan 55. Kontrol pergaulan kita. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Untuk menjadi Kristus, menjadi saksi Kristus, kita harus bergaul dengan semua orang. Namun di saat yang sama, kita tidak boleh bersikap ceroboh di dalam pergaulan tersebut. Apabila kita menutup diri dan tidak bersedia untuk membangun komunikasi dengan orang yang berdosa, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah dapat menyaksikan kasih Kristus kepada mereka. Sebab sikap tersebut akan menghalangi kita
untuk hidup sebagai terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran. Namun, bukan berarti dengan demikian kita boleh bersikap sembrono di dalam pergaulan tersebut. Sebab apabila kita tidak berhati-hati, maka sebaliknya dari mempengaruhi mereka dengan kebenaran, justru kita yang akan terpengaruh dan terseret ke dalam kegelapan seperti jalan hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pentingnya kewaspadaan terhadap pergaulan dengan orang-orang berdosa ini ditegaskan Allah di dalam kitab Bilangan pasal 33. Di situ ia menyampaikan perintah agar umatnya menghalau bangsa Kanaan dari negeri mereka dan memusnahkan semua berhala yang mereka sembah. Tentang hal itu ia memberi peringatan dengan berkata bahwa bila umatnya tidak melakukan perintahnya, maka orang Kanaan yang menyembah berhala itu akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita sama seperti umat Israel, harus menjadi berkat bagi semua orang. Namun bukan berarti kita boleh bersikap ceroboh di dalam pergaulan dengan orang yang berdosa, supaya dengan demikian kita tidak ikut terseret ke dalam keberdosaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Biarlah pagi hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebuah pelajaran yang sangat bernilai untuk kehidupan kita pribadi ataupun untuk orang-orang di sekitar kita. Mengapa saya katakan demikian? Sebab saudara perhatikan baik-baik. Seringkali kita ceroboh di dalam pergaulan-pergaulan kita. Seringkali kita anggap biasa dalam pergaulan-pergaulan kita. Firman jelas mengatakan, kalau saudara dan saya, kita tidak bergaul dengan orang-orang berdosa, kapan mereka bisa mengenal kasih Kristus? Tetapi yang harus kita perhatikan adalah di saat kita bergaul dengan mereka, kita tidak boleh ceroboh. Artinya, kita harus mengontrol pergaulan kita, sehingga kita tidak terjerumus dengan cara dan sikap mereka dalam pergaulan-pergaulan tersebut. Biarlah semua kita tetap harus taat setia kepada apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati kita semua untuk boleh menjadi saksinya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, apabila kami boleh bergaul akrab dengan diri-Mu, hal tersebut adalah karena kemurahan-Mu. Sebab sesungguhnya Engkau Maha Kudus, sedangkan diri kami jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, tolonglah diri kami agar menghargai anugerah-Mu itu dengan menjaga hidup kami, agar tidak kembali tercemar dengan noda dosa, yaitu dengan hidup berhikmat di dalam pergaulan kami. Ajarlah diri kami untuk bersikap tidak ceroboh di dalam pergaulan kami, namun menjaganya di dalam kekudusan. Berikan kepada kami nurani yang peka terhadap tipu daya dunia, sehingga kami tidak memberhalakan apapun juga, namun menempatkan diri-Mu sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu kepada kami sepanjang malam hingga ada di pagi hari ini, spesial pada hari ini, tanggal 9 Februari di hari Minggu. Bapa yang baik, kami berterima kasih
untuk penyertaan-Mu atas hidup kami sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semuanya. Dengan Roh-Mu Engkau telah menyertai diri kami di setiap waktu dan memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Melalui firman-Mu, Engkau telah menuntun hidup kami dan menghindarkan diri kami dari perangkap yang menjerumuskan hidup kami ke dalam jurang kebinasaan. Dengan hikmat-Mu, Engkau membimbing dan memampukan diri kami untuk membuat pilihan-pilihan kehidupan yang benar. Ya Allah kami, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Bawalah diri kami ke hari depan yang gilang gemilang, seperti yang Engkau janjikan bagi anak-anak-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan biarlah kami hidup terus menjadi saksi, menjadi berkat di dalam pergaulan-pergaulan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, kembali pagi hari ini hamba tetap berdoa memberkati semua umat Tuhan, saudara-saudariku yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus menolong semua pribadi kami, hidup rumah tangga kami, keluarga kami. Biarlah hidup kami sungguh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi panutan bagi banyak orang. Bapa terima kasih, berkati setiap pribadi untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah setiap pribadi hidup dalam pergaulan yang benar, hingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, Tuhan menghibur mereka yang sedih, dan Tuhan sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua hidup kami, umat-Mu Tuhan, boleh memuliakan Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada umat-Mu yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan, dan sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba berdoa juga memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes. Biarlah urapan baru, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu untuk terus hidup menjadi berkat panutan bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan tuntun mereka hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah semua aktivitas yang mereka kerjakan sungguh tertuju bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam persiapan ibadah raya, Tuhan menyertai, sehingga hidup pribadi dan keluarga rumah tangga mereka senantiasa sujud kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapa terima kasih, lindungi, pelihara, dan berkati mereka jasmani rohani, kesehatan mereka diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih. Kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas-aktivitas yang hamba-Mu kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa memberkati hamba-Mu, urapan baru, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kesehatan yang terbaik dari Tuhan turun melimpah bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga memberkati hidup keluarganya, rumah tangganya, memberkati suaminya Bapak Leona Stanley, memberkati anak cucunya Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap aktivitas mereka masing-masing secara pribadi,
hidup rumah tangga, Tuhan turut campur tangan, dan berkat Tuhan turun atas mereka semua. Apa yang dikerjakan oleh mereka boleh berhasil dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam, dan Tuhan memberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini, kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan, memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu pagi hari ini, sepanjang hari ini dalam kehidupannya, semua bisa berjalan sesuai rencana Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati pribadi hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup hamba-Mu dalam nama Yesus, sehingga dia boleh terus menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak cucu, kepada orang-orang yang ia layani. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu bersama dengan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapa, hamba mohon dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, urapan baru daripada Tuhan Yesus Kristus turun, melimpah, memenuhi seluruh kehidupan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, memberkati hamba-Mu dengan kekuatan-Mu, dengan hikmat-Mu, dan biarlah hamba-Mu berjalan, bergerak, beraktivitas hari ini, sepanjang hari ini dengan kekuatan-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan perlindungan-Mu, dan pemeliharaanmu. Berkati pribadi hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi dia, pelihara, dan semua tugas pekerjaan usaha bisnisnya. Kekuatan Tuhan menyertai memberkati sehingga semuanya berjalan dalam kemenangan. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu kepada hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan, biarlah kasih Kristus turun bagi hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan ada bersama dengan hamba-Mu Bapak Yan Pulung, sehingga dia boleh terus hidup dalam kebenaran-Mu, hidup taat setia, hidup di dalam pergaulan yang benar, tidak ceroboh bergaul dengan siapa saja, tapi hidupnya sungguh menjadi berkat. Tuhan, pakai hamba-Mu boleh menjadi panutan bagi istri kekasih Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak tercinta Michael dan Marcelo. Tuhan berkati mereka sekeluarga, berikan kerukunan, keakuran bagi mereka sehingga mereka hidup damai, mereka hidup saling mengasihi satu sama lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah janji-Mu tergenapi dalam kehidupan mereka saat mereka hidup damai rukun, maka Tuhan memberitakan berkat jasmani rohani atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu untuk terus menjadi berkat. Dan kembali hamba berdoa memberkati semua gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini sepanjang pagi, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan Yesus turut campur tangan, hadirat-Mu kami membutuhkannya dalam semua ibadah-ibadah kami. Sehingga apa yang kami kerjakan sungguh Tuhan, kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan cuaca yang terbaik atas kegiatan kami sepanjang hari ini, dan perlindungan-Mu nyata atas gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan tolong nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kehidupan pribadi hari ini
dan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita menuju ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus dimanapun kita ditempatkan. Biar kita tetap fokus dan kita terus menjadi berkat di dalam pergaulan-pergaulan kita. Kita kontrol pergaulan kita. Biarlah pergaulan kita boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam untuk setiap orang yang kita temui. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani. Shalom, salam MDC.